Shalom teman-teman. Mazmur 92 ayat 5 berkata, "Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu." Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas kasih Tuhan dengan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami akan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati awal sekolah minggu hingga akhir sekolah minggu. Amin. Bila Tuhan berteman kita saat ini, itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan telah merencanakannya bagi kita. Setuju sekali Kak Gita, tidak ada yang kebetulan untuk setiap kejadian yang kita alami. Mari kita bersama meyakini dengan memujikan semua baik. Dalam rencanamu
Oleh karena itu, kita harus taat pada Tuhan dan melakukan firman. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyanyikan lagu TAAT Taat. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Gimana sikap berdoa yang baik? Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, usir kuasa kegelapan yang akan merongrong kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang boleh kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hati dan pikiran kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Iya, anak-anak, hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 9 ayat 15 sampai 10 ayat yang ke-1. Judulnya apa sayang? Iya, ini loh judulnya. Kelihatan ya? Iya. Saul diurapi menjadi raja. Sekali lagi, judulnya apa? Saul diurapi menjadi raja. Diambil dari 1 Samuel 9 ayat 15 sampai 10 ayat yang pertama. Iya, anak-anak sudah siap Alkitabnya? Ayo kita buka bersama-sama.
1 Samuel 9 ayat yang ke-15. Sudah siap? Baik, kita baca bersama-sama. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian. Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, Maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya. Dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, Berikanlah sekarang bagian yang diberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ, dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu. Katanya, Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun, dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu.
bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya. Anak-anak, sedemikian jauh kita sudah membaca firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu tetap tinggal di dalam hati kita semua. Ya, anak-anak, kita semua tahu saat itu Saul adalah orang yang dari bangsa yang sangat kecil. Tidak pernah dia membayangkan akan menjadi raja. Ternyata anak-anak, Tuhan memberi perintah kepada Samuel untuk mengurapi seorang raja. Nah, anak-anak, suatu hari tepat Samuel mendapat firman dari Tuhan bahwa Samuel disuruh mengurapi salah satu bangsa Israel untuk menjadi raja. Samuel menurut saja apa yang dikatakan Tuhan. Tepat pada saat itu Tuhan berbicara kepada Samuel, besoknya ada seorang yang tanya kepada Samuel, yaitu siapa? Iya, Saul. Saul itu dari suku Benyamin, suku yang sangat kecil seperti yang dijanjikan Tuhan. Maka Saul bertanya kepada Samuel, apa tadi katanya? Ayo, tentunya anak-anak tahu. Iya, Saul bertanya, di manakah yang dikatakan apa kepada Samuel, yaitu di manakah ya tempat Tuhan akan tempat Saul disuruh Tuhan datang. Betul anak-anak. Apa kata Samuel? Iya, tempatnya di sini. Maka anak-anak betul. Saul diurapi menjadi raja. Maka kata Samuel, kamu hari ini tempat di sini saja. Terus nanti kita akan bermalam bersama. Besok kamu boleh pulang, boleh kembali. Anak-anak, lalu gimana jawab Saul? Saul mau apa enggak? Saul sebetulnya merasa apa sayang? Iya, Saul merasa minder karena dia dari suku yang kecil, yang sangat kecil. Tapi anak-anak, karena perintahnya, maka Saul nurut. Perintah dari Samuel tadi, maka Saul nurut. Setelah tidur malam, paginya Saul dibangunkan oleh Samuel. Anak-anak, setelah bangun, setelah diajak makan bersama, terus mereka jalan berdua bersama-sama juga dengan bujangnya keluar kota. Tetapi Samuel menyuruh Saul untuk memerintahkan bujangnya supaya berjalan terlebih dahulu. Karena apa sayang? Iya, karena Samuel mau berbicara dengan Saul. Anak-anak, di saat itu firman Tuhan mengatakan bahwa saat itulah Saul diurapi oleh Samuel. Kalau ngerti diurapi apa enggak? Oh iya, diurapi itu Saul jongkok terus sama Samuel ini loh dikasih apa? Iya, minyak. Diurapi sebagai tanda
bahwa Saul sudah dipilih oleh Tuhan menjadi apa? Iya, menjadi pemimpin bangsa Israel. Setelah diurapi, Saul juga dikasih apa ya? Oh iya, wow, oh iya, dikasih mahkota sebagai tanda bahwa Saul sudah menjadi raja pemimpin bangsa Israel meskipun dia dari suku yang sangat kecil. Nah, anak-anak, dari firman ini kita tahu seperti Saul tadi, meskipun dia dari suku yang sangat kecil, kalau Tuhan sudah menghendaki maka bisa jadi. Demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak, meskipun anak-anak masih kecil ya, masih kecil, ada yang masih TK, oh bahkan ada yang 2 tahun ya, 2 tahun terus TK, SD, SMP. Tetapi kalau Tuhan memilih anak-anak menjadi pemimpin, mungkin pemimpin di sekolah, mungkin pemimpin di rumah, mungkin pemimpin di pergaulan dengan teman-teman. Nah, itu tetap bisa ya. Jadi anak-anak, meskipun kamu masih kecil, harus apa? Harus tetap setia dan berdoa pada Tuhan, rendah hati. Makanya seperti Saul tadi, meskipun dia bangsa yang kecil, tetapi Saul adalah orang yang rendah hati sehingga Tuhan memilih dia menjadi pemimpin bangsanya. Nah, untuk ayat firman Tuhan kita ambil dari Ulangan 26 ayat yang ke-16. Ya, Ulangan 26 ayat yang ke-16 yang demikian bunyinya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itulah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati anak-anak dan boleh menjadi berkat, boleh menjadi pegangan kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, bila pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami supaya kami bisa seperti Saul, meskipun kami masih kecil Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau yang membimbing kami, Engkau yang memberkati kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang kuat, anak yang taat, anak yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh sisa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya untuk kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Beri syukur. Bersyukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan
Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, amin. Apapun yang Tuhan ingin kita lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan hanya untuk Tuhan. Mari kita pujikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus.
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Sebentar kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati agar kegiatan kami bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.